Johannes van der Stor adalah seorang misionaris Belanda yang dikirim ke Hindia Belanda pada tanggal 10 September 1892 atas dasar kemanusiaan. Beliau lahir di Haarlem 7 September 1865. Berasal dari keluarga yang kurang mampu dan dikaruniai 10 orang anak termasuk Johannes. Setelah dewasa dan berumur 27 tahun, Johannes bekerja sebagai penginjil. Dan berkat rasa kemanusiaannya itu, beliau berangkat ke Hindia Belanda sebagai seorang misionaris. Di Hindia Belanda, beliau bekerja di sebuah asrama tentara di daerah Magelang. Tidak hanya menjadi pelayan bagi para prajurit, Johannes juga berdakwah melalui traktat atau selebaran yang beliau bagikan kepada pasukan militer. Johannes van der Stor dikenal sebagai ayah angkat dari ribuan anak pasukan Hindia Belanda peranakan Indo-Eropa yang terlantar dan sebagian ditinggalkan oleh ayahnya berperang dan tak kembali lagi. Awalnya hanya 4 orang anak yang menjadi anak asuhnya. Kemudian lama-kelamaan menjadi ratusan bahkan ribuan, karena banyak dari peranakan Indo-Eropa yang tidak diakui oleh masyarakat keturunan Eropa saat itu. Awalnya Johannes van der Stor merawat anak asuhnya di tempat tinggalnya yang tidak begitu besar. Rumah yang ditinggalinya berdinding anyaman bambu yang ia beri nama Orange Nassau, yang kemudian digunakan sebagai nama panti asuhan miliknya. Perjuangannya mengasuh ribuan anak tidaklah mudah. Banyak permasalahan yang beliau hadapi, terutama faktor ekonomi. Pada tahun 1893, Johannes dibantu saudara perempuannya Mary untuk mengelola panti asuhannya tersebut. Pada tahun 1902, Presiden kedua mengizinkan penggunaan bekas asrama korps prajurit untuk digunakan sebagai tempat penampungan. Dan pada tahun yang sama, saudara perempuannya harus pulang ke negara asalnya karena sakit. Johannes harus berjuang sendiri untuk mengelola panti asuhannya tersebut hingga beliau jatuh sakit dan harus mendapat perawatan di Belanda pada tahun 1903. Sementara itu, Orange Nassau harus dititipkan kepada saudaranya yang lain bernama Gisbert van der Stor. Pada tahun 1907, Johannes menikah dengan Anna Maria Zweger, yang kemudian dikenal sebagai Mo van der Stor, yang wafat pada tahun 1936. Selama 29 tahun, Anna melakukan tugasnya dengan sangat baik, mengolah dan mengelola Orange Nassau. Sepeninggal istrinya, Johannes kembali harus berjuang sendiri demi menghidupi ribuan anak asuhnya. Pada tahun 1942, saat Jepang menduduki Hindia Belanda, keadaan semakin sulit bagi Orange Nassau. Terlebih Johannes van der Stor harus dipenjara oleh tentara Dai Nippon pada tahun 1944. Beliau dipenjarakan berpindah-pindah tempat dari penjara satu ke penjara yang lain, di Magelang, Cimahi, dan Semarang. Betapa berat penderitaan Johannes van der Stor menjelang usia ke-78 tahun. Setelah Jepang hengkang dari Hindia Belanda, Johannes van der Stor dijemput pulang ke Orange Nassau oleh anak asuhnya dalam keadaan lemah dan harus dirawat di rumah sakit. Pada tanggal 6 September 1945, pada pukul 9 pagi, sang pahlawan kemanusiaan ini harus meninggal dunia, berpulang kepada Tuhan Sang Pencipta. Saat itulah ribuan anak asuhnya larut dalam kesedihan yang mendalam. Mereka telah kehilangan seorang ayah yang luar biasa. Mereka menyebutnya dengan Pa van der Stor. Oke Sobat Sejarah, kali ini saya sedang berada di kompleks pemakaman Van der Stor atau Papa van der Stor. Di samping saya ini ada beberapa dokumentasi tentang beliau. Karena beliau adalah salah satu misionaris yang mengasuh atau menjadi ayah angkat dari beberapa anak
dari korban perang atau dari para tentara-tentara yang memiliki peranakan Indo, kemudian tidak diakui di Hindia Belanda kala itu. Kalau anak-anak yang blasteran, ya katakan blasteran Indo-Eropa itu tidak diakui oleh pemerintah, atau banyak orang dari kalangan Eropa itu tidak mengakui bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang benar-benar diakui. Maka Papa van der Steur ini adalah pengasuhnya. Jadi beliau sekaligus menjadi seorang misionaris atau penyebar agama Kristen di daerah Magelang. Sekalian beliau menjadi ayah angkat dari beberapa anak peranakan Indo yang tidak terurus ya. Di sini ada beberapa prasasti. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Aulia Tariana Mareta. Ini generasi penerus saya. Aulia, dadah. Ini nggak tahu. Ini diajak berusuhan, dia mau kesini. Dan inilah beberapa makam. Nanti akan saya sertakan ya beberapa dokumentasi foto-foto dari makam-makam yang ada di sini. Oke, Sobat Sejarah, saat ini saya sedang berada di kompleks makam Pa van der Steur atau Papa van der Steur. Di sebelah saya ini adalah makam beliau, Pa van der Steur. Kemudian yang di belakang, ini adalah makam istri beliau. Pamet de Steur. Ini makam istri beliau. Kemudian ini makam Pa van der Steur. Kemudian yang berbentuk ini seperti mausoleum ini. Ini sebenarnya adalah makam susun atau makam bersama dari anak asuh dari Pa van der Steur. Jadi di belakang sini ini seperti di dalam kapel. Kalau di Ambarawa itu ada kapel yang di dalamnya dimasuki beberapa jenazah untuk makam bersama. Seperti halnya makam di Kerkhof Tegal itu juga ada seperti itu, begitu. Jadi ada beberapa makam di dalamnya itu tersusun ya, atau yang bisa dibilang itu adalah makam susun seperti itu. Dan kompleks Pa van der Steur ini terletak di dalam ruko. Sebenarnya ruko ini masih berada di sekitaran kompleks Gunung Tidar. Memang dahulu adalah kompleks pemakaman Kerkhof. Kemudian digusur oleh pemerintah Magelang untuk dijadikan pertokoan begitu. Tapi yang masih tersisa adalah ini, karena ada 1-2 dari kompleks makam ini yang ahli warisnya masih tinggal di Magelang. Lalu di
samping pojokan ini kita bisa melihat ini adalah beberapa historical tentang beliau atau Pak van der Stor yang semasa hidupnya. Ini dari tahun 1892 sampai dengan 1945. Lalu ini ada beberapa Nissan ya yang sudah copot begitu dan rusak. Ini kemungkinan Nissan. Apa ini? Ini Nissan sayang. Ini apa ini? Nissan. Itu Nissan. Ini dari beberapa makam ya yang copot. Oke, mungkin itu dulu sobat sejarah. Kalau ada informasi tambahan nanti bisa disertakan di kolom komentar. Karena saya kesini sebelumnya harus mempelajari dulu ya, karena ini dadakan tadi. Ya nanti editing video saya tambahkan dubbingnya di editing video, jadi kalian bisa simak historical dari makam Pak van der Stor ini. Sini Mbak Ayah sini. Oke sobat sejarah, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa sambung di kolom komentar jika ada informasi tambahan. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian updating tentang video-video sejarah kolonial Belanda di Nusantara melalui channel Kriana Era Vlogger. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Au. Ini saya. Dadah itu. Ini nih, dadah. Dadah dulu. Dadah mana? Dadah.